Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita selalu dilimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin, gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu sudah diberitahukan kepada anak-anak bahwasanya yang mengisi materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk beberapa pertemuan ke depan, yakni kami dari IAIN Kediri atau mahasiswa dari IAIN Kediri yang melaksanakan magang 3 atau PPL di SMA Negeri 1 Papar kurang lebih selama 1,5 bulan. Sebelum itu perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, gitu ya anak-anak. Oke, langsung saja perkenalkan, nama Bapak Afdi Putu Adnan, bisa dipanggil Bapak Afdi, gitu ya anak-anak. Terkait informasi lebih lanjut nanti bisa ditanyakan di WhatsApp group. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan, dan diberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 8 yang berjudul hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini Bapak berharap kepada anak-anak semua agar mampu dalam menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian anak-anak juga bisa mengetahui isi dari hadis-hadis terkait materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian dari anak-anak sendiri nanti bisa menunjukkan bagaimana sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menampilkan atau menerapkan bagaimana perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya anak-anak. Kemudian untuk model pembelajarannya sudah jelas menggunakan model pembelajaran daring, dan di sini Bapak menggunakan metode ceramah karena memungkinkan untuk kemudahan Bapak dalam menyampaikan materi dan mudah dipahami oleh anak-anak, begitu ya. Baik, untuk pertemuan di pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi atau sebab materi, yakni pentingnya menghormati orang tua atau hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa disebut penting? Disebut penting karena bahwasanya di dalam Islam menghormati orang tua itu sangat penting atau ditekankan. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan betapa pentingnya menghormati orang tua. Selain kita disuruhkan untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang baik pastinya, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Islam juga mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Dan sikap taat itu semata-mata adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Adapun dalil tentang perintah Allah tersebut antara lain bisa dibaca bersama-sama. Baik, itu dalilnya.
dalil dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya karena restu Allah. Disebabkan restu orang tua atau bisa dikatakan ridho Allah, mohon maaf, saya ulangi, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dalil hadis dari hadis riwayat Baihaqi yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Begitu ya. Perlu ditegaskan kembali bahwasanya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau berbuat baik saja. Akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti ini bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan kepada orang tua kita selama merawat kita dari bayi sampai kita dewasa seperti ini. Namun setidaknya dengan kita berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya atau kita yang berbakti kepada orang tua sebagai orang yang bersyukur. Seperti itu ya anak-anak. Imam An-Nawawi juga menjelaskan arti birrul walidain, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi juga menjelaskan bahwasanya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali perintah yang mungkin menurut Islam itu tidak diperbolehkan atau berbuat maksiat, misalnya seperti orang tua kita menyuruh kita mencuri, maka dari itu kita tidak boleh menurutinya. Kita menuruti perintah orang tua kita asalkan itu baik dan benar secara agama. Seperti itu ya anak. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Adapun hikmah yang dapat kita petik dalam kita berbakti kepada orang tua antara lain, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Karena tadi sudah ditekankan kan bahwasanya setiap mukmin itu diwajibkan untuk patuh dan hormat kepada orang tua. Kemudian apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga ridho. Sudah dijelaskan kan tadi dalam hadis riwayat Baihaqi bahwasanya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka dari itu ridhonya merupakan ridho dari Allah. Sebaliknya bahwasanya murka dari orang tua merupakan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut, atau kita sering mendoakan orang tua. Itu bisa membuat kita atau kesulitan kita bisa teratasi. Seperti itu anak-anak. Kemudian berbakti kepada orang tua bisa meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Sudah jelas bahwasanya setiap orang tua pasti mendoakan anaknya. Maka dari itu kita bisa dilimpahkan rezeki atau dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umur kita. Kemudian berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua, maka neraka itu biasanya. Baik, begitu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya nanti bisa kalian cek di WhatsApp group
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa hubungi Bapak via chat WhatsApp saja ya Japri gitu. Untuk absensinya nanti juga Bapak share di WhatsApp group. Dan untuk pengumpulan tugas nanti ketentuannya juga Bapak share di WhatsApp group. Begitu ya anak-anak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.